Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak ini biasanya membahas tentang hukum Newton, gaya gesekan, dan penerapan hukum Newton. Kita akan bahas hukum Newton pada pertemuan kali ini. Pertama, hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya, benda yang diam selamanya akan diam selagi tidak ada gaya yang bekerja padanya, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap tidak berubah selama tidak ada gaya yang bergerak yang bekerja padanya. Rumus hukum Newton satu yaitu sigma F sama dengan 0, artinya total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Setiap hari Anda mengalami hukum 1 Newton. Misalnya, saat kendaraan yang Anda naiki direm secara mendadak, apa yang terjadi? Maka Anda akan terdorong ke depan. Dan saat kendaraan yang Anda naiki tiba-tiba bergerak, yang terjadi adalah Anda akan terdorong ke belakang. Sekarang hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya A sama dengan sigma F dibagi M. Apa A itu? A menyatakan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sigma F menyatakan gaya total pada benda dengan satuan Newton. Dan M menyatakan massa benda dengan satuan kilogram. Artinya A sebanding dengan F. Jika gaya yang bekerja pada benda itu diperbesar, maka percepatannya ikut besar. A berbanding terbalik dengan massa benda, artinya jika massa benda ini diperbesar, maka A-nya menjadi kecil, percepatannya menjadi kecil. Itu makna sebanding dan berbanding terbalik. Contoh 1. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon, maka tentukan massa truk tersebut. Jadi penyelesaiannya, kita ambil data-data pada soal, yaitu ada F sama dengan 7.000 Newton. Ya, 7.000 Newton. Terus jika dapat tidak terusnya percepatan 3,5 meter per sekon, ini adalah A ya, percepatan, maka A sama dengan 3,5 meter per sekon. Oke. Nah, ya. Kita ambil dari sini. Sedangkan yang ditanya adalah massa benda itu. Gunakan rumus A sama dengan F dibagi M. Mengapa tidak pakai sigma? Karena F-nya tunggal, gaya tunggal. Kita langsung aja F dibagi M. Maka hasilnya adalah M sama dengan F dibagi A. Ini perkalian silang ya. A atas kali bawah berseberangan. Masukkan datanya F7000 dari sini. Sedangkan A 3,5 dari sini. 7.000 dibagi 3,5 sama dengan 2.000 massa dalam satuan kilogram. Berikut contoh yang selanjutnya. Jika suatu benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Mula-mula F1 itu sama dengan 20 Newton. Ini F1 20 Newton yang ini. Ya, seperti itu. F2-nya adalah 25 Newton ini, F2-nya. Ya. 25 Newton. Pada saat diberi gaya 1 20 Newton, percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, ya, 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? 25 Newton adalah F2, maka yang ditanya adalah A2. Gunakan rumus A sama dengan F dibagi dengan M.
ya, A sama dengan F dibagi M yang ini. Kalau kita mencari M, ya, mencari A2 ini, maka ini mempunyai kesebaringan A berbanding dengan F. A berbanding dengan F. Artinya, kalau A2 di atas, maka F2 di atas, A1 di bawah, F1 di bawah. Ini sebanding. A2 di atas, F2 di atas, A1 di bawah, F1 di bawah. Kita mencari A2. Maka A2 sama dengan F2 dibagi F1 kali A1. Jadi A1 ini naik ke sini. Masukkan datanya. F2-nya 25, F1-nya 20 dari sini. A1 adalah 4. 25 dibagi 20 kali 4 atau 25 kali 4 dibagi 20, maka hasilnya adalah 5 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Contoh berikutnya, sebuah mobil bermasa 2000 kg. Ya, 2000 kg. Awalnya bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, kemudian bertambah menjadi 54 km per jam selama 10 sekon atau 10 detik. Data-datanya kita mulai. Masa ini 2000 kg. Waktu 10 menit, 10 detik atau 10 sekon. Kecepatan awalnya ini 36 km per jam. 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Ini silakan nanti cari sendiri, sudah pernah dibahas. Kecepatan terakhirnya pada detik ke-10 itu adalah 54 km per jam. 54 km per jam sama dengan 15 meter per sekon. Ya, silakan nanti cari sendiri. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mempercepat mobil tersebut? Berarti gaya yang ditanyakan. Tetap kita gunakan rumus, ya, dengan rumus LBB dulu, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Ya. V sama dengan V0 plus AT. Atau mencari A, berarti V dikurang V0 dibagi T. Ya. V dikurang V0 ini dibagi T. Sekarang masukkan angka-angkanya. Ya, V tadi 15 meter per sekon, V0-nya 10 meter per sekon, sedangkan waktu T sama dengan 10 meter per sekon. Maka hasilnya 0,5. 10 dikurang 15 dikurang 10, 5 dibagi 10, 0,5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Setelah dapat A dengan rumus gerak lurus berubah beraturan, kita mencari F untuk selanjutnya. A sama dengan F dibagi M, berarti F itu sama dengan M kali A. Masukkan M-nya 2000, A-nya 0,5, maka hasilnya adalah F sama dengan 1000 dalam satuan Newton. Sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Ingat, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Jadi kalau benda A diberi gaya, maka A itu akan memberi gaya pula kepada pemberi gaya tadi, besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Kalau gaya pertama ke kanan, maka yang kedua tadi ke kiri. Nah, rumus hukum 3 Newton sering disebut dengan gaya aksi sama dengan min gaya reaksi, yang tadi sama besar berlawanan arah, tanda negatif ini. Kalau aksinya ke kanan, maka reaksinya ke kiri, besarnya sama. Contoh yang menunjukkan gaya aksi reaksi adalah ketika Anda berjalan di atas lantai. Apa yang terjadi? Ya, berjalan di atas lantai. Saat berjalan, kaki Anda menekan lantai ke belakang. Ya, ini menekan lantai ke belakang. Ini disebut dengan gaya aksi. Nah, gaya aksi ke belakang. Gaya aksi ke belakang. Sebagai gaya reaksi, lantai mendorong telapak kaki Anda ke depan sehingga Anda dapat berjalan. Ya, nanti lantai ini mendorong ke depan sehingga Anda bisa berjalan. Nah, seperti ini. Ya. Pada saat berjalan, gaya aksinya mendorong lantai ke belakang.
maka lantai memberi gaya reaksi ke depan. Anda akan bisa berjalan. Contoh yang lain, pernahkah Anda memperhatikan tank yang sedang menembak? Kalau belum pernah, lihat di gambar ini. Pada saat penembakan peluru, tank mendorong peluru ke depan, itu gaya aksi. Ini, ya, tank mendorong peluru ke depan, melesatkan peluru ke depan. Maka ini sebagai gaya aksi. Ya, sebagai gaya reaksi, peluru mendorong tank ke belakang sehingga tank terdorong ke belakang. Nah, gaya aksi reaksi inilah yang menyebabkan tank terlihat tersentak ke belakang sesaat setelah memuntahkan peluru. Jadi kalau kita melihat di film-film, pada saat tank memuntahkan peluru, maka itu tersentak ke belakang sesaat. Nah, ini ya. Gaya aksi tadi, peluru memuntahkan peluru ke depan, reaksinya peluru memberikan gaya ke belakang pada tank, maka terlihat tersentak sesaat setelah memuntahkan pelurunya. Contoh yang lain, pada waktu mengayunkan dayung, pedayung mendorong air ke belakang. Ya. Pedayung itu mendorong air ke belakang. Ini ke belakang, ya. Lihat gambar. Nah, pada gaya ke belakang pada air itu menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan, yaitu ke depan. Gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya, yaitu gaya gesekan. Semoga bermanfaat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.